Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ramadhani, dan di sini saya akan menjelaskan berbagai macam perintah dasar pada Linux Ubuntu. Dan di sini saya menggunakan Linux desktop sebagai bahannya serta VMware sebagai mesin emulatornya. Di sini saya buka dulu VMware. Nah, ini kebetulan sudah saya buka. Dan ini adalah tampilan Linux Ubuntu desktop 64 bit yang versi terbaru. Nah, di sini lengkap, ada kalkulator, kalender, file, VirtWalk, LibreOffice, terminal, sistem monitor. Nah, game juga ada nih, Sudoku. Nah, tapi kali ini yang kita pelajari bukan game. Yang kita pelajari adalah perintah dasar Linux Ubuntu. Oke, saya buka modulnya. Dan ini modulnya udah ketemu. Modul 2, perintah dasar Linux by Voirutin. Nah, di sini tujuan belajar kali ini bagi mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami perintah dasar Linux, memahami terminal pada sistem operasi Linux, menggunakan perintah dasar Linux, dan memahami penggunaan manual dan help pada Linux. Oke, di Windows biasanya kita menggunakan cmd sebagai terminalnya, tapi di sini kita menggunakan terminal. Kita ketikkan terminal. Nah, ini udah kebuka terminalnya. Oke. Di sini untuk login ke sistem GNU Linux, buka terminal dengan cara tekan Alt F2 atau klik menu dash home. Ketik Gnome terminal, tekan enter, akan muncul seperti berikut ini. Kita coba ya. I, kita bisa pakai sudo i apa sudo su. Biasanya saya pakai sudo su. Nah, kan kita udah berpindah ke direktori root. Itu caranya masuk ke root. Virtual terminal. Beberapa user dapat melakukan login pada sebuah PC atau seorang user dapat melakukan beberapa kali login yang sama pada sebuah PC. Hal ini dilakukan dengan menggunakan terminal virtual. Untuk berganti terminal, gunakan tombol Alt, F8, dan X. X adalah nomor terminal. Ini kalau kita mau berganti terminal, kita fungsikan Alt F2 sebagai terminal 2, Alt F3 sebagai terminal 3, Alt F4 sebagai terminal 4, Alt F5 sebagai terminal 5, dan sebagainya. Mengetahui posisi virtual terminal, kita bisa menggunakan perintah tty. Mari kita coba. Berarti virtual terminal kita berada di /dev/pts/0. Berarti kita masuk di terminal 0. Untuk merestart sistem, kita bisa menggunakan reboot ataupun init6. Kita tinggal ketikkan saja reboot. Otomatis sistem akan reboot dengan sendirinya. Nah, kan.
Setelah berhasil reboot, kita masukkan password Linux Ubuntu-nya. Kita masuk lagi ke dalam sistem Linux. Nah, kita tadi sampai reboot. Nah, reboot. Nah, nih kita udah sampai sini tadi. Dan di Linux Ubuntu kita juga dapat membatalkan perintah yang sedang berjalan di terminal pada Ubuntu dengan menggunakan tombol Ctrl C atau Ctrl Z. Di sini saya coba untuk ngeping Google. Kita coba sebagai contohnya ping Google, ping pada Google. Ini kita langsung ping sorry ping 88 sampai 4 kali. Ini adalah IP dari Google. Nah kan, kita bisa lakukan Ctrl C untuk menghentikan perintah ini. Ctrl C. Nah kan, dia sudah berhenti dengan sendirinya. Atau bisa juga menggunakan perintah Ctrl Z. Kita coba lagi ping google.com/t ping google.com. Ini kan dia kan berjalan kan. Saya batalkan dengan perintah Ctrl plus Z. Ctrl Z. Dia udah berhenti. Nah, kita lebih gedein biar kelihatan. Di sini udah. Batis digunakan untuk mendapatkan informasi dari perintah secara singkat. Formatnya batis perintah yang diinginkan. Kita coba batis ls. Batis ls. Nah, list directory content. Ini kan kosong kan menurut saya. Apropos di sini fungsinya untuk mencari informasi secara massal. Perintah ini berguna jika Anda tidak tahu persis perintah yang dimaksudkan, atau jika hanya mengetahui sebagian dari perintah format apropos perintah yang diinginkan. Kita contohkan apropos mkdir directory. Nah kan, ada apa ini? Acknowledge subject dan make directory. Di mkdir ada make directory. Berarti directory pada mkdir ini kosong. Help option yang dimaksudkan dengan help option adalah sebuah option yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi singkat dari sebuah perintah. Di sini saya belum mengajari cara masuk ke directory root atau super user. Kita bisa menggunakan perintah sudo su atau sudo min-i. Nah, kita sudah di directory root. Informasi sistem. Di sini untuk menampilkan informasi sistem, perintah yang digunakan adalah uname, formatnya sebagai uname option. Kita coba uname spasi min r. Uname spasi min r. Generic. Melengkapi perintah. Command completion atau melengkapi perintah yang diketik.
adalah sebuah fitur yang disediakan sistem untuk memudahkan user dalam pengetikan sebuah perintah. Kita coba ls. Ini. Jika Anda ingin menjalankan rm, maka tambahlah huruf R pada perintah di atas menjadi ini. Coba kita masuk ke belajar Ubuntu rm belajar Ubuntu. Nah, gini artinya direktori belajar Ubuntu ini tidak bisa dihapus karena di dalamnya tidak ada direktori. Perintah yang telah dilakukan, perintah-perintah yang pernah Anda ketikkan sebelumnya masih dapat dilihat dan digunakan kembali untuk perintah-perintah yang lalu. Gunakan tombol panah atau tombol bawah pada keyboard. Kita juga bisa mencari perintah yang telah dilakukan dengan menggunakan perintah Ctrl plus R. Kita coba Ctrl plus R. Hilang. Ini kan. Ini perintah yang kita gunakan tadi. Ini yang terakhir. Kita coba kembali lagi kemana tadi? Ini. Kita tadi di sini. Kita juga dapat bisa menghapus perintah yang telah dilakukan. Jadi kita bisa menghapus history yang pernah dilakukan dengan cara mengetikkan history min c. Salah, bentar. Kita coba lagi history min c. Nah, kita udah berhasil masuk ke history. Kita ketikkan ls. Kita masuk ke menampilkan tanggal, bulan, dan tahun. Untuk menampilkan tanggal, gunakan perintah date atau call date untuk menampilkan tanggal dan waktu. Sistem formatnya seperti ini. Kita ketikkan date. Tulisannya salah. Bentar. Nah, berarti hari ini tanggal Sabtu 28 Maret, jam segini, tahunnya 2020. Kita juga bisa menampilkan kalender. Perintahnya dengan menggunakan call. Nah, ini kalender sudah muncul. Kita juga bisa menampilkan identitas pada komputer yang sedang digunakan. Perintahnya yaitu hostname. Kita coba hostname. Jadi identitas komputer yang saya gunakan bernama Ubuntu.
Kita juga bisa menampilkan direktori aktif. Direktori aktif adalah letak direktori tempat Anda bekerja saat ini. Misalnya, jika saat ini Anda berada pada direktori data, maka direktori data tersebut jadi direktori aktif. Sebenarnya, tanpa menggunakan sebuah perintah pun, kita dapat mengetahui posisi direktori aktif. Contohnya seperti ini. Berarti di sesuai gambar ini, direktori aktifnya berada di home. Kita juga bisa mengetahui posisi direktori aktif dengan menggunakan perintah pwd. Kita coba perintah pwd. Berarti saya sedang berada di direktori home, dan di dalam direktori home ada direktori reserve. Untuk melihat isi direktori, kita juga bisa melihat isi direktori home/reza ini dengan menggunakan perintah ls. Ini. Berarti dalam direktori ini terdapat file belajar Ubuntu, desktop, dokumen, download, musik, picture, public, template, dan video. Kita juga bisa membuat direktori baru. Kita coba ya. Perintahnya dengan menggunakan mkdir, mk directory, spasi, nama direktori baru. Contohnya saya buat direktori D3 elektro. Nah, kita bisa ketikkan ls lagi untuk melihat isi direktori. Nah, direktori D3 elektro sudah berhasil kita tambahkan. Kita juga bisa berpindah ke direktori. Kita saat ini berada di direktori home/reza. Kita akan berpindah ke direktori D3 elektro. Formatnya cd change directory, maksudnya kita ketikkan direktori yang ingin dituju, maka akan kita ketikkan D3 elektro. Kita sudah berhasil masuk ke direktori D3 elektro. Kita juga bisa dapat menghapus direktori. Di direktori semua ini kita juga bisa hapus dengan menggunakan perintah rmdir. rmdir. Kita harus keluar dari direktori D3 elektro. Sebentar, untuk keluarnya saya lupa. Kita google aja. Maaf, saya lupa caranya keluar direktori pada Linux. Salah. Nah, kita ketikkan keluar. cd/. Oke. Kita coba cd. Nah, kita udah keluar. Kita bisa menggunakan perintah rmdir. Kita ls dulu ya. Bentar. Kita masuk dulu ke direktori cd home. Kita ls. Nah, kita masuk lagi ke direktori reza. Berarti cd
Setelah kita masuk ke directory home, langkah berikutnya kita masuk ke directory Reza, karena di dalam home tidak ada directory apapun. Kita coba ls. Kita harus masuk ke directory Reza. Caranya untuk masuk ke directory Reza dengan menggunakan perintah cd Reza. Kita sudah berhasil masuk ke directory Reza. Kita ls lagi. Rencana kita akan menghapus directory. Kita dengan menggunakan perintah rmdir, kita hapus directory D3 elektro. Berarti rmdir kita ketikkan D3 elektro. Kita ls lagi. D3 elektro akan hilang. Kita selain rmdir, kita juga bisa menggunakan perintah rf membuat file. Kita juga bisa membuat sebuah file dengan perintah touch. File yang dihasilkan dengan perintah ini adalah file kosong. Jadi kita dengan menggunakan perintah touch, kita akan menghasilkan file kosong, tidak berisi apa-apa. Kita contohkan touch D3 elektro txt ya, format teks. Kita ls lagi. Akan ada sebuah file kosongan yang bernama D3 elektro yang formatnya txt. Mengcopy file. Jika diperlukan, Anda dapat mengcopy sebuah file dengan menggunakan perintah cp atau copy yang formatnya sebagai berikut: cp option, file asli, file kopian. Kita contohkan cp d3 elektro txt kita rubah ke download. Kita copy ke download, maksudnya download. File D3 elektro berhasil kita pindah ke download. Untuk melihat hasilnya, kita ketikkan ls. Memindahkan file. Sebuah file dapat dipindahkan ke directory lain jika diperlukan. Gunakan perintah mf atau move. Formatnya seperti ini: mf option, nama filenya kita buat D3 elektro txt. Kita rubah ke mana ya, ke public. Mungkin public kan kosong, berarti yang di sini ada warna biru dan putih. Biru berarti tidak ada directory di dalamnya, sedangkan putih kayak ini berarti ada directory di dalamnya. Tadi D3 elektro sudah saya copy di folder download, directory download. Kita gunakan lokasi baru public. Salah berarti. Kita gunakan lagi, kita coba lagi mf option D3 elektro txt. Kita masukkan di desktop. Kita akhiri dengan tambah slash. Sudah berhasil.
kita masuk ke bagian user pada Linux Ubuntu. Untuk membuat user baru dapat digunakan perintah add user atau user add. Perintah ini harus dijalankan melalui user root, login atau bergantilah dari user biasa ke user root. Formatnya sebagai berikut. Kita contohkan ya. User add spasi, kita contohkan D3 elektro, D3 TKC lah, D3 TKC. Bisa kita coba lagi, kita menggunakan add user D3 TKC. Kita coba lagi add user spasi add user D3 TKC. Bisa kita alas dulu. D3 TKC sudah berhasil dibuat ya di sini ya. Makanya tadi tidak bisa membuat D3 TKC karena terdeteksi nama yang sama. Kita coba buat user lain ya. Kita contohkan add user D3 add user elektronika. Nah, kan kita buat password, masukkan password 1 elektronika. Kita ya buat contoh, kita ls. Nah, user elektronika berhasil dibuat. Langkah selanjutnya mengganti password. Setelah user baru kita perlu membuat password. Gunakan perintah passwd. Perintah ini juga digunakan jika Anda ingin mengganti password yang sudah ada. Untuk mengganti password user lain, gunakan user root. Jika user ingin mengganti passwordnya sendiri, tidak diperlukan user root. Formatnya seperti ini. Kita coba di elektronika. passwd elektronika. Nah, kita masukkan password barunya. Password berhasil diganti. Kita ls lagi. Menghapus user yang sudah dibuat juga dapat dihapus. Gunakan perintah user del. Formatnya sebagai berikut. Kita contohkan lagi ya. User del, kita ingin menghapus elektronika. User del D3 elektro. Kita mungkin masuk D3 elektro dulu ya. D3 elektro. Kita masuk ke D3 elektro dulu, coba kita ketikkan user del D3 elektro. Sudah tidak bisa. Kita lewati langkah ini. Membuat grup yang dimaksud adalah kelompok user yang saling bergabung dan mempunyai ketentuan tersendiri di kelompoknya. Setiap kali user baru dibuat, secara default sistem akan membuat sebuah grup yang namanya sama dengan user tersebut. Selain grup yang dibuat secara default oleh sistem, kita juga bisa membuat grup baru. Contohnya seperti ini. Grup add D3